Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ti Komalasari, Sarjana Pendidikan selaku wali kelas kami. Yang kami hormati Bapak Redi Andriana, Sarjana Pendidikan selaku guru sejarah. Ibu Dr. Randa Elin Herlina selaku guru bahasa Indonesia, dan Bapak Rizka Herlian, Sarjana Pendidikan selaku guru seni budaya. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang telah hadir untuk menyaksikan drama kami kali ini. Perkenalkan, nama saya Ning Siti, yang pada kesempatan kali ini bertugas untuk memandu jalannya penampilan pentas drama yang berjudul Detik-Detik Proklamasi. Sebelum memasuki acara inti, izinkan kami terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa tata tertib yang perlu diperhatikan dipatuhi oleh kita bersama. Yang pertama, harap mengaktifkan mode silent atau diam pada handphone selama acara berlangsung. 2. Dilarang mengobrol, bercanda, atau membuat kegaduhan selama pertunjukan berlangsung. 3. Tidak diperkenankan keluar masuk ruangan kecuali dalam keadaan mendesak. 4. Dilarang meninggalkan sampah di dalam ruangan. 5. Menghormati para pemain dan kru dengan memperhatikan perhatian penuh selama acara berlangsung. Kami mohon kerjasama kepada seluruh hadirin agar berjalannya acara bisa tertib dan nyaman. Baik teman-teman semuanya, sebelum memasuki pertunjukan, izinkan kami terlebih dahulu untuk memperkenalkan pemeran dari kelas 11 F4. Yang pertama, Insinyur Soekarno diperankan oleh Ripa Ramdhani. Muhammad Hatta diperankan oleh Muzaki Ahmad. Muhammad Yamin diperankan oleh Ilham Aprian. Ahmad Subarjo diperankan oleh Paris Argan. Fatmawati diperankan oleh Alama Centikiawan. Sayuti Malik diperankan oleh Dewita Ayu. Rajiman diperankan oleh Yuni Sri Rahayu. Supomo diperankan oleh Ajahra Dipa. Laksamana Maeda diperankan oleh Khairul Nisa. Butaran diperankan oleh Nazlia. Tentara penjaga Maeda Miyoshi diperankan oleh Pulpah Najia. Nishijima diperankan oleh Balkis Khairani. Selanjutnya, Sultan Syahrir diperankan oleh Miftah Fauzi. Sukarni diperankan oleh Rizal Maulana. Hairul Saleh diperankan oleh Fitri Muzdalifah. Suhud diperankan oleh Pina. Singgi diperankan oleh Putri Susilawati. Muwardi diperankan oleh Salwa. Latif diperankan oleh Nazma Nulaila. Sugeno diperankan oleh Rahman Nur Khalifah. Surastri Karma Trimurti diperankan oleh Amanda. Yusuf Kunto diperankan oleh Arija. Witana diperankan oleh Tabita Kirania. Dan Putri Dara sebagai narator.
Baik para hadirin, langsung saja mari kita saksikan pentas drama dari kelas 11F4. Sidang BPUPKI berlangsung pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juli 1945. Sidang ini membicarakan tentang dasar filsafat negara Indonesia merdeka yang dikenal sebagai Pancasila. Tokoh-tokoh yang mengusulkan dasar negara diantaranya Muhammad Yamin, Soekarno, dan Dr. Supomo. Pada tanggal 29 Mei 1945 ini akan diresmikan BPUPKI dan sekaligus perumusan dasar negara. Dengan ini sidang saya buka. Pada tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengemukakan rancangan dasar negara. Bu, saya punya usul. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam perjuangan. Di sini saya akan mengajukan argumen saya. Di antaranya adalah peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin, sidang hari ini ditunda. Pada tanggal 31 Mei 1945, Dr. Supomo mengemukakan rancangan dasar negara. Bu, saya punya usulan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam perjuangan. 5 dasar negara yang akan saya ajukan pada saat ini yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat dan demokrasi, musyawarah, dan keadilan sosial. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah para hadirin, sidang hari ini ditunda. Pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengemukakan rancangan dasar negara. Bu, saya punya usulan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Salam perjuangan. 5 dasar negara yang akan saya usulkan pada saat ini adalah
kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para hadirin sekalian, sidang hari ini ditunda menunggu hasil kerja dari rekan kita di panitia 9. Dengan ini sidang saya Peti. Sidang kemudian ditunda hingga bulan Juli 1945. Dalam masa reses tersebut dibentuk panitia 9 terdiri dari Soekarno, Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, Ahmad Subarjo, Mr. Alexander Andreas Maramis, Abdul Kahar Muzaffar, Wahid Hashim, Haji Agus Salim, dan Cokro Sujoso yang menghasilkan dokumen yang dikenal dengan Piagam Jakarta, yang akhirnya Piagam Jakarta dijadikan sebagai dasar filsafat negara Indonesia merdeka dengan nama Pancasila. Pada tanggal 15 Agustus 1945 terdengar kabar bahwa Jepang telah kalah dalam pertempuran Asia Pasifik. Jepang kemudian menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Melalui siaran radio, berita ini sampai ke telinga golongan muda yang dipimpin oleh Sultan Syahrir. Para pemuda kemudian mengadakan rapat di gedung Bakteriologi Jakarta. Yang hadir dalam rapat itu antara lain Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Sukarni, Singgi, Suhud, dan lainnya. Final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence of the Republic of Indonesia, with Sukarno as president. Thus, on their own initiative, seizing the freedom promised 3 years earlier by the Dutch. With the Japanese defeated and no allied forces at hand to take over in their place, nationalist feelings swept the people. Assalamualaikum, salam perjuangan. Waalaikumsalam, salam perjuangan. Saudara-saudaraku, saya mendengar berita yang membahagiakan bagi kita semua, yaitu tentang menyerang Jepang kepada sekutu. Saya mendengar berita tersebut dari radio luar negeri. Itu berarti terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Itu bukan kabar yang sangat menggembirakan bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan maksud tadi, berbicara terjadi kekosongan apa yang dimaksudkan? Maksud saya, Jepang tidak lagi berkuasa terhadap negeri kita karena sudah menyerah kepada sekutu. Sedangkan sekutu belum sepenuhnya menguasai negara Indonesia. Mengerti? Oh ya, mengerti maksud. Terima kasih atas penjelasannya, Bung. Artinya, ini kesempatan kita untuk lolos dari belenggu penjajahan. Benar. Benar. Lantas, apa yang kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Bung Karno dan Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Setuju. Saya setuju. Benar, setuju. Mendengar yang dibicarakan Khairul Saleh, para pemuda ricuh. Mereka begitu gembiranya mendengar Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaannya. Sepertinya mereka tidak sabar untuk membicarakan keinginan rakyat ini bersama Soekarno dan Muhammad Hatta. Khairul Saleh yang melihat sikap para pemuda tersebut kemudian mencoba untuk menenangkan mereka. Maksud saya, kita Tenang semuanya. Saya mau duduk kalian semua masing-masing. Kenapa? Begini, jika kalian semua sudah setuju
Lebih baik kita pulang ke masing-masing. Baik. Rapat pun akhirnya selesai. Para pemuda kembali pulang dan kembali ke rumah masing-masing. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda mendatangi rumah Soekarno dengan maksud memberitahukan Soekarno tentang keinginan para pemuda itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, apakah Bung Karno-nya ada? Ya, Kang Mas ada di dalam. Memangnya ada apa yang mencari Kang Mas? Ada hal yang penting yang akan kami bicarakan dengan kamu. Oh, kalau begitu ya sudah, silakan masuk, silakan duduk. Saya panggilkan dulu Kang Mas. Mari. Mas, itu ada para pemuda datang. Mereka ingin berbicara penting katanya. Baiklah, mari kita ambil di dalam. Ayo. Silakan dulu, silakan. Ya sudah Kang Mas, saya kembali dulu ke belakang. Masih banyak pekerjaan. Oh ya, tuan-tuan ini mau minum apa? Biar saya ambilkan. Tidak usah, terima kasih. Baik. Saya dengar dari istri saya ada hal yang ingin kalian bicarakan. Ada apa, Ben? Begini Bu, maksud kedatangan kami semua adalah ingin membicarakan tentang keinginan kami, tentang Indonesia harus merdeka sekarang juga Bu. Maksud kalian apa? Saya tidak mengerti. Maksud kami adalah menginginkan agar Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Memang, kenapa kalian ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Karena inilah kesempatan yang baik untuk kita semua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, Bung. Karena Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Apa kalian tidak memikirkan bahaya apa saja apabila kita tetap nekat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia? Yang jelas, kami di sini ingin memproklamasikan kemerdekaan itu secepatnya. Apa ini tidak terlalu tergesa-gesa? Mengingat berita menyerahnya Jepang pada sekutu yang masih diragukan. Saya harap kita bisa memastikan dari sumber yang resmi. Jadi, usulan kami belum dapat diterima. Ya, saya yakin berita tersebut benar adanya. Baiklah kalau begitu. Nanti kita bicarakan lagi dengan anggota PPKI lainnya. Baiklah, mungkin percakapan ini kita cukupkan sekian karena sudah terlalu malam. Sebelumnya, kami minta maaf kepada Anda. Mungkin kedatangan kami mengganggu Anda. Baiklah, tidak apa-apa. Terima kasih, Bu. Malam harinya, para pemuda mengadakan rapat lagi, tepatnya jam 8 waktu Indonesia Barat, untuk membahas mengenai sikap Soekarno yang kurang mendukung keinginan para pemuda itu. Bagaimana ini? Padahal kita hanya menginginkan negara tercinta kita untuk segera merdeka. Kenapa Bung Karno begitu akan menolaknya? Bagaimana? Hal apa yang kita bicarakan? Kita rundingkan kembali dengan Soekarno dan Muhammad. Baiklah, lebih cepat lebih baik. Mari. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mencari kamras. Ayo masuk. Wah, kebetulan sekali. Tokoh-tokoh tua juga sedang berkumpul di sini. Tokoh tua juga ada di sini. Iya, ada. Seperti Sudarjo, Supomo, dan yang lainnya. Maaf, jadi kalian akan ngobrol. Mari, silakan masuk, silakan duduk. Silakan. Mas, itu ada tamu. Maaf, Bu. Lagi-lagi kami minta dua keluarga. Tidak apa-apa. Silakan dulu. Silakan dulu. Ini, Bu. Seperti Anda tahu, bahwa kami menginginkan agar Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Ya, saya tahu itu. Kalian begitu menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaannya. Saya juga menginginkan. Lalu, kenapa Bung tidak menyetujuinya jika Bung menginginkan kemerdekaan Indonesia? Masalahnya, saya tidak bisa memutuskannya sendiri tanpa mengadakan rapat dengan anggota PPKI lainnya. Saya harap Bung tidak akan mengadakan rapat dengan anggota PPKI, Bung. Karena yang saya tahu, semuanya juga tahu. Anggota PPKI itu buatan Jepang. Ya, saya tahu itu. PPKI memang buatan Jepang. Tetapi itu adalah salah satu jembatan bagi kita untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tetapi kami tidak ingin Jepang ikut campur dalam urusan ini, Bu. Jadi maksudnya kita memutuskan segala ikatan dengan Jepang, begitu? Ya, begitu, Bu. Tapi saya tidak akan menyetujuinya. Lebih baik kita bicarakan hal ini dengan anggota PPKI lainnya agar saat memproklamasikan nanti tidak terjadi banyak masalah. Ya sudah, kalau memang keputusan Anda seperti itu. Semakin alot perundingan, para pemuda dan Soekarno bersitegang. Keadaan pun semakin panas. Tiba-tiba Muhammad Hatta datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sedang apa yang dilakukan para pemuda dan Bung berkumpul di sini? Tidak apa-apa. Saya senang sekali jika Bung datang ke rumah kami. Di sini kami sedang membicarakan keinginan para pemuda ini. Memangnya apa keinginan para pemuda itu? Yang saya dengar waktu desa mereka ingin segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ya, memang benar. Mereka menginginkan Indonesia segera memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi yang menjadi masalah, saya tidak bisa mengambil keputusan ini sendiri tanpa mengadakan rapat dengan anggota PPKI-nya. Lagi pula, berita menyerah Jepang kepada sekutu masih diragukan. Lebih baik kita cek dahulu dari sumber yang resmi. Bagaimana jika kita membicarakan masalah ini tanpa para pemuda? Mari kita bicarakan masalah ini hanya bersama tokoh tua saja. Saya setuju. Lalu, bagaimana dengan para pemuda itu? Begini saja, biarkan mereka duduk di serambi belakang. Kita akan membicarakan hal ini dengan para tokoh tua. Ya sudah, mari kita hampiri mereka. Para tokoh muda, di sini kami, para tokoh tua, ingin mengadakan berdiskusi terlebih dahulu. Selagi menunggu, kalian boleh ke serambi belakang. Nanti untuk hasilnya, saya akan kabari terlebih lanjut lagi. Baik, Pak. Kami tunggu. Silakan. Para pemuda pun pergi menuju serambi belakang untuk menunggu hasil diskusi yang dilakukan oleh para tokoh tua. Lalu, sekarang apa yang harus kita lakukan? Sedangkan para pemuda terus mendesak kita agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi, yang saya bingungkan, kalau memang berita itu benar, seharusnya kita lahir terlebih dahulu untuk mengetahuinya. Lagi pula, jika memang berita itu benar, pastilah kita semua yang ada di sini para tokoh tua yang mengetahuinya. Lebih baik kita cek dahulu dari sumber yang resmi dan terpercaya. Jadi, maksudmu, Bung tidak akan melakukan apa yang mereka inginkan? Benar, kita tidak akan melakukan apa yang mereka inginkan. Ya sudah, bagaimana kalau keputusan Anda dan Hatta untuk tidak menutupi keinginan para pemuda ini kita sampaikan kepada para pemuda? Baiklah, mari kita hampiri para pemuda. Baik, baik. Para pemuda, kami sudah mendapatkan hasil diskusi. Bagaimana keputusan Anda, Bu?
kami memutuskan, saya dan teman saya, Hatta, memutuskan untuk tidak menyetujuinya. Jika kalian tetap nekat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, sebaiknya kalian cari saja tokoh yang lain yang bersedia. Baiklah, kalau memang pendirian Anda seperti itu. Tapi yang jelas, kami di sini menginginkan kemerdekaan itu secepatnya. Saya tidak akan menyetujuinya, karena itu terlalu beresiko. Akhirnya, para pemuda pun pergi dari rumah Soekarno dengan kekecewaan yang mendalam. Akhirnya, pada pukul 12 malam menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda mengadakan rapat di Cikini. Sekarang, apa yang harus kita lakukan? Soekarno dan Muhammad Hatta tetap bersikeras tidak akan menyetujui keinginan kita semua. Apalagi mereka tidak mempercayai dengan adanya berita itu. Begini saja, bagaimana kalau kita mengusulkan agar Bung Karno dan Hatta kita asingkan ke luar Jakarta supaya mereka tidak terpengaruh agama di Jepang? Bagaimana? Benar, dan satu. Tapi yang saya bingungkan, kita harus membawa mereka kemana ya? Mana ya? Begini saja, Bu. Bagaimana kalau kita serahkan tugas ini kepada Singgih Dalatin dan Indrani? Karena mereka berdua adalah mata peta. Bagaimana? Baiklah, akan saya pikirkan. Bagaimana kalau kita bawa mereka berdua ke Amerika? Karena di sana dekat dengan tempat tentara kita yang keamanan terjaga. Bagaimana? Bagus, saya setuju dengan rencana tersebut. Kami juga setuju. Baiklah, kalau begitu, kami berdua akan segera pergi ke sekarang. Baiklah, saya Silakan, baiklah. Latif, Hendraningrat, dan Singgih pun kemudian pergi ke rumah Soekarno. Tidak lama kemudian, mereka sampai di rumah Soekarno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Malam-malam begini bertamu kemari. Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat ini. Tetapi ada hal penting yang harus kami bicarakan kepada Bu Kami. Sekali lagi, saya meminta maaf. Oh, tidak apa-apa. Sudah, mari silakan masuk. Terima kasih. Sama-sama. Oh ya, hampir lupa. Kebetulan Hatta juga mengundang di sini katanya. Mereka ingin membahas mengenai para pemuda. Apa Hatta juga perlu saya panggilkan? Ya Bu, silakan. Sudah, saya panggilkan Kang Mas dulu. Mari. Kang Mas, itu ada tamu ingin bicara kepada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk, silakan. Terima kasih. Saya dengar dari istri saya ada hal penting yang ingin kalian bicarakan. Apakah ini semua menyangkut tadi siang? Bisa. Sebelumnya kami meminta maaf. Lagi-lagi kami mengganggu waktu istirahat. Memang kedatangan kemari memang berkaitan dengan kejadian tadi siang. Begini Bu, kami sebenarnya diutus kemari untuk membawa Bung Karno dan Bung Hatta keluar kota. Kemana? Ke Karawang. Memangnya kenapa kami harus pergi keluar kota? Untuk menghindar dari pengaruh Jepang. Apakah ini semua penting? Sangat penting. Memangnya kalau kami tidak ikut? Sekarang ini bukan waktunya untuk berdua. Cepat ikut. Baiklah, saya akan izin terlebih dahulu kepada istri saya.
mengajak saya untuk pergi keluar kota. Saya meminta izin kepada. Pergi kemana, Kang Mas? Ke Karawang. Bolehkah saya dan anak kita pun berikut? Saya merasa akhir-akhir ini perasaan saya tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah, boleh. Ayo kita ikut. Maksud, apakah misalnya sudah selesai? Kalau begitu, mari kita pergi sekarang agar lebih cepat. Baiklah, saya akan ikut. Akhirnya, mereka meninggalkan rumah Soekarno dan langsung menuju Rengas Dengklok di Karawang. Di sana, para pemuda sudah berkumpul menunggu kedatangan Soekarno dan Muhammad Hatta. Setelah lama di perjalanan, akhirnya mereka sampai di sebuah rumah. Di sana, Soekarno dan Muhammad Hatta terus didesak oleh pemuda. Namun ternyata sungguh besar wibawa mereka berdua hingga para pemuda menjadi naik pitam. Tunggu. Ada apa, Bu? Saya merasakan ada yang aneh di sini. Tunggu apa lagi, Bu? Inilah saatnya untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Tapi saya tidak mau, itu terlalu beresiko. Bu, sebaiknya Bu setuju usul kami ini. Tidak, saya tidak setuju. Apa-apaan kalian ini? Maksudnya apa ini? Iya. Apaan ini? Cepat, tunggu apa lagi? Inilah saatnya untuk kita memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, tetapi saya tidak bisa. Ini semua terlalu beresiko. Kenapa? Kenapa Anda selalu menolak? Jika kita memproklamasikan kemerdekaan, ini beresikonya sangat besar. Saya tidak akan menyelakai banyak orang untuk itu. Para pemuda pun merasa geram dan terus mendesak Soekarno dan Hatta. Proklamasikan kemerdekaan sekarang. Kalau tidak, bunuh kau. Kalau kau seperti ini. Apa-apa kalian ini? Tidak apa-apa, Bu. Kami hanya ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Namun Bung Karno selalu menolak. Iya, saya tahu itu. Tapi jalannya tidak seperti ini. Lagi pula, kalau Kang Mas menolak untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia saat ini, ya pasti mempunyai alasan tersendiri. Lalu, dengan jalan bagaimana? Padahal keputusan ada di tangan kedua pemimpin ini. Ya sudah, gimana kalau masalah kalian ini kita selesaikan dengan kepala yang dingin dan tidak dengan emosi? Akhirnya, Fatmawati pun berhasil meyakinkan para pemuda agar kembali berunding dengan Soekarno dan Muhammad Hatta. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang mengetahui keberadaan Soekarno dan Fatmawati serta Muhammad Hatta berusaha meyakinkan para pemuda agar kedua tokoh nasional itu dibawa kembali ke Jakarta. Sudahlah kalian Saleh, sebaiknya kalian jangan menahan Soekarno dan Muhammad Hatta. Memangnya kenapa? Apa alasannya? Rasanya tidak arif apabila kita menahan kedua tokoh nasionalis itu. Tidak arif bagaimana? Kami sudah mencoba untuk meyakinkan mereka, namun mereka tetap saja menolak. Saya yakin, kalau kalian bicara baik-baik, pasti keinginan kalian akan dipenuhi. Percayalah, saya akan meyakinkan Soekarno dan Muhammad Hatta. Apakah yang membicarakan yang dapat pegang? Yang kami inginkan adalah kemerdekaan Indonesia besok harus dilaksanakan. Saya akan meyakinkan kedua tokoh nasionalis itu agar menyetujui usulan kalian itu. Baiklah, lebih baik kita segera berangkat ke Karawang untuk menjemput Soekarno dan Muhammad. Baik, mari.
Kemudian mereka berangkat ke Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Setibanya di sana, Ahmad Subarjo meminta kepada pemuda agar kedua orang tersebut dikembalikan ke Jakarta dengan janji bahwa besok akan dilaksanakan proklamasi kemerdekaan. Proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? Tidak mungkin. Ini sudah sekitar jam 8 malam. Kami masih harus kembali ke Jakarta, lalu mengundang para anggota PPKI untuk melakukan rapat kilat. Ini menyita banyak waktu. Kami khawatir harus bekerja semalaman untuk menyelesaikannya. Bagaimana kalau jam 6 besok pagi? Saya akan berusaha sekuat tenaga agar dapat selesai jam 6 pagi. Tapi sekitar setengah hari esok pasti sudah beres. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus jam 12 belum terjadi proklamasi, jaminannya saya yang bertanggung jawab. Tembak material saya. Baiklah, silahkan masuk. Mendengar jaminan Ahmad Subarjo tersebut, akhirnya para pemuda mengizinkan Soekarno dan Hatta dibawa kembali ke Jakarta. Setibanya di Jakarta, Fatmawati dan Guntur pulang kembali ke rumah. Sedangkan Soekarno, Hatta, Subarjo, dan golongan muda kemudian berdiskusi mengenai tempat mereka untuk mengadakan rapat kilat. Lalu, sekarang apa yang harus dilakukan? Begini, untuk saat ini, bagaimana kalau kita mempersiapkan untuk menulis naskah teks proklamasi? Bagaimana ya? Setuju. Tapi kita akan menulisnya di mana? Di mana? Saya tahu. Bagaimana kalau kita ke rumah Laksana Maeda? Dia adalah teman karib saya. Dia juga yang mendukung kemerdekaan Indonesia. Kalau tidak salah juga, dia merupakan salah satu perwira tinggi angkatan darat. Jadi, pasti ada keamanan yang terjamin. Saya setuju, karena seperti yang dikatakan Sayuti Melik, keamanan yang terjamin. Baiklah, jika semua yang ada di sini setuju, mari kita berangkat ke rumah Sayuti. Mari kita berangkat ke rumah Laksamana Maeda. Lebih cepat, lebih bagus. Mereka berangkat ke rumah Laksamana Maeda.
Maaf Tuan, apakah kami bisa bertemu dengan Tuan Laksamana Maeda? Silakan, Tuan ada di dalam. Baik. Terima kasih. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang serius? Maaf Tuan, mungkin kedatangan kami kemarin mengganggu waktu istirahatnya Tuan. Begini Tuan, kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar berita menyerang Jepang terhadap sekutu itu. Dari mana tuan mendengar berita tersebut? Saya mendengar dari salah satu pemuda. Katanya mereka mendengar dari radio luar negeri. Apakah itu benar? Memang benar berita tersebut, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan, karena kami masih bertanggung jawab terhadap keamanan Indonesia. Sekarang Tuan, yang kami bingungkan para pemuda terus mendesak kami agar segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya. Itu merupakan gagasan yang bagus, mengingat inilah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jadi, waktu itu Tuan menyetujuinya? Benar, saya menyetujuinya. Begini, kalau mereka mengizinkan, apakah boleh kami minjam rumah Anda? Boleh, memang untuk apa? Kami telah sepakat, apabila berita itu benar, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Rencananya, kami akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia esok pagi. Jadi, apakah Tuan keberatan? Tidak, tidak sama sekali. Lalu, persiapan apa yang kita siapkan? Kami di sini sudah sepakat bahwa kami meminjam rumah Tuan untuk merumuskan teks proklamasi. Ya sudah, ayo kita buat bersama naskahnya di ruang makan. Kita tidak boleh membuang waktu percuma, kan? Baiklah, di sini kami akan membuat teks naskah proklamasi. Baiklah kalau begitu. Silakan kalian pergi ke ruang makan. Saya akan beristirahat terlebih dahulu. Baiklah sekarang, bagaimana kalau kita pergi menuju ke ruang makan? Biarkan saya, Subarjo, dan Hatta untuk menulis naskah proklamasi. Sukarni, lebih baik kau ikut. Baik. Baiklah, mari kita mulai untuk merumuskan naskah proklamasi. Biar saya yang mencatat. Baiklah. Tetapi untuk kalimat pembukaan, apakah kalian menyusulan? Bentar, biarkan saya berpikir dulu. Ya, bagaimana kalau begini? Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Ya, itu bagus. Karena naskah ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, saya setuju. Biarkan saya mencatat. Pembukaannya sudah selesai. Lalu, bagaimana dengan isinya? Saya sudah berpikir begini. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Baiklah, saya setuju. Semuanya sudah selesai. Saya akan memberi judul proklamasi. Alhamdulillah. Bagaimana kalau kita langsung saja kepada para pemuda untuk menanyakan apakah mereka menyetujui isi naskah ini? Baiklah, mari kita hampiri para pemuda. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah. Biar saya bacakan.
Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/8/05. Maaf, apakah saya boleh melihat teks tersebut? Boleh, silakan. Apakah Anda akan menambahkan sesuatu? Maaf, Bu. Sepertinya teks penutup harus diganti. Kalau ditulis hanya wakil-wakil bangsa Indonesia, itu seolah hanya segelintir orang. Sedangkan ini adalah suara seluruh bangsa Indonesia. Bagaimana? Tulis saja atas nama bangsa Indonesia, itu lebih tegas. Saya setuju. Baiklah, kemari. Biar saya semuanya sudah selesai. Maaf, apakah Sayuti Malik bisa mengetikkan naskah ini dengan perubahan-perubahannya? Silakan. Bagaimana kalau kita, Barjo, Hatta, dan saya yang akan menemani Sayuti Malik? Mari kita temani. Baik, ayo. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan dan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 45. Atas nama bangsa Indonesia. Terima kasih. Mari kita kembali memilih para pemuda. Baiklah, naskahnya sudah selesai. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah? Bagaimana kalau kita semua, para pemuda dan juga tokoh tua yang akan menandatangani? Ya, itu bagus. Karena itu dapat mengacu pada Declaration of Independence. Batu, sepertinya saya kurang setuju. Lebih baik Anda dan Hatta yang menandatangani naskah tersebut atas nama bangsa Indonesia. Benar. Baiklah, biar saya dan Hatta yang akan menandatangani naskah. Silakan. Lalu, di mana kita akan membacakan naskah proklamasi ini? Kami sudah menyiapkan tempat di mana kita akan membacakan teks proklamasi ini. Di mana? Di lapangan Ikada. Saya menolak. Kenapa Anda menolak? Karena jika kita membacakan teks proklamasi ini di lapangan Ikada, takutnya para tentara Jepang mengetahuinya. Kita semua tahu yang ada di sini bahwa Jepang yang masih siap siaga untuk mengawasi Indonesia. Lebih baik
kita membacakan naskah proklamasi ini di rumah saya. Bagaimana? Setuju? Setuju. Benar. Kenapa Anda tidak memikirkan itu? Ya, mungkin dengan cara seperti ini tentara Jepang tidak akan mengacaukan membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah. Mari kita persiapkan untuk membacakan teks proklamasi besok pagi. Semuanya pulang. Akhirnya, dini harinya tanggal 17, semua pulang ke rumah masing-masing. Tetapi, para pemuda tidak pulang ke rumahnya. Mereka menghimpun rekan-rekannya untuk menyebarluaskan berita itu ke segenap masyarakat Jakarta. Dengan cepat, mereka mempersiapkan pamflet-pamflet dan mobil pengeras suara untuk memberitahukan kepada penduduk tentang kabar gembira. Perhatian, perhatian, seluruh rakyat Indonesia. Indonesia merdeka. Besok pagi, tanggal 17, akan dilaksanakan pembacaan teks proklamasi dan pengibaran bendera merah putih di rumah Insinyur Soekarno. Sebarkan berita ini. Merdeka! 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 Lebih baik kita pulang ke rumah masing-masing untuk memberitahu keluarga kita. Betul, betul. Mari. Mari. Pagi harinya, pemuda-pemuda dan penduduk sekitar berkumpul di Jakarta, yaitu di rumah Insinyur Soekarno. Saudara-saudara, biarkan saya menyusul Soekarno terlebih dahulu. Assalamualaikum. Maaf Bung Karno, para pemuda telah berkumpul. Mereka sudah tidak sabar ingin mendengarkan Anda membacakan teks proklamasi. Tunggu sebentar. Saya sedang menunggu masa datang kembali. Ya sudah, silahkan, tapi jangan terlalu lama. Kami sudah tidak sabar menunggu. Sebentar lagi memasuki pukul 10. Baiklah, tunggu sebentar. Maaf Bu, apakah kita akan melakukan pengibaran bendera merah putih? Benar. Kenapa saya tidak memikirkan? Tapi, apakah semuanya sudah disiapkan? Belum. Baiklah, biarkan saya menyuruh Fatmawati untuk menjahitkannya. Kalian siapkan yang lain. Ya sudah Bu, biar saya mencari tiang bendera dan pengeras suara. Kami permisi dulu. Silakan. Butana, Butana. Butana, tolong panggilkan istri saya. Ada apa Kang Mas memanggil saya? Iya, Bu. Bukan punya kain merah dan putih. Bisa kain menjahitkan? Bisa, sini punya. Silakan.
Kemudian Fatmawati mencari kain itu. Setelah selesai mencari, Fatmawati menjahit dengan semangat. Tidak lama kemudian, Muhammad Hatta pun datang tepat pukul 9.45. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya telat. Tidak apa-apa, kebetulan persiapannya juga belum selesai. Silakan duduk. Memangnya siapa? Ini sedang menjahit bendera merah putihnya. Oh, baik. Sambil tunggu saja. Persiapannya juga belum selesai. Akhirnya, segala persiapan proklamasi kemerdekaan Indonesia selesai. Bendera sudah dijahit, begitu pula dengan tiang bambu. Suhud sudah mencarinya. Kemudian, Latif menjemput kedua tokoh nasionalis itu di kamar Soekarno. Maaf, apakah semuanya sudah selesai? Mari kita ke lapangan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mengibarkan kemerdekaan kita dengan harapan dapat menjadi tombak agar kita bisa berubah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih kepada para pejuang yang kokoh dan teguh memperjuangkan kemerdekaannya. Kita dengan segenap jiwa dan raga dari mulai penjajahan Portugis, Inggris, Belanda, kita selama ini seolah-olah orang yang selalu tunduk di hadapan penjajah, mengabdi kepada mereka. Namun di dalam hati kita tetap menjunjung tinggi impian untuk kemerdekaan bangsa kita. Kini semua harapan itu bukanlah sebuah angan-angan belaka, melainkan sebuah yang hasilnya dapat kita rasakan saat ini. Proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia ditandai dengan pembacaan naskah proklamasi. Saya, Soekarno, akan membacakan naskah proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya
Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Demikianlah naskah proklamasi ini sebagai tanda bahwa bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah merdeka. Kemudian, sebagai simbol kebebasan dan kemerdekaan Indonesia, Latif dan Suhud mengibarkan bendera Sang Saka merah putih. Trimurti kemudian membawakan bendera yang telah dijahit oleh Fatmawati dan diserahkan kepada Latif dan Suhud. Permisi, saya akan membawa bendera terlebih dahulu. Siap, gerak, maju, jalan. Bendera siap. Kepada bendera merah putih. Hormat, gerak. Dengan ditandai pembacaan naskah proklamasi dan pengibaran Sang Saka merah putih, maka sejak itu bangsa kita lepas dari belenggu penjajahan. Namun, perjuangan tidak berhenti sampai di sana. Yang harus kita lakukan selanjutnya adalah mempertahankan kemerdekaan itu dengan darah, air mata, dan semangat persatuan yang tak pernah padam.
Karena kemerdekaan bukanlah akhir, melainkan awal dari perjuangan panjang untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Itulah pertunjukan dari kelas 11 F4 yang berjudul Detik-Detik Proklamasi. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu, Bapak, Guru yang telah hadir, serta teman-teman semuanya yang telah hadir dan menyaksikan pertunjukan kami kali ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian cerita, sikap, maupun teknis. Kami berharap pertunjukan ini bukan hanya sebagai hiburan semata, tetapi menjadi pengingat bagi kita semua untuk terus mencintai tanah air Indonesia dan selalu mempertahankan perjuangan, mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.